Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang POC dalam manajemen. Mungkin sebagian dari kalian masih asing dengan istilah ini, tetapi sebenarnya konsep POC sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi POC itu merupakan singkatan dari planning, organizing, evaluating, dan controlling. Empat hal ini adalah fungsi utama dalam manajemen yang digunakan agar suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik dan tujuan yang kita inginkan bisa tercapai dengan lancar. Pertama adalah planning atau perencanaan. Jadi planning adalah tahap awal dalam manajemen. Pada tahap ini kita menentukan tujuan dan menyusun rencana tentang apa yang akan kita lakukan. Kita memikirkan kegiatan apa yang akan dilaksanakan, kapan waktunya, dan siapa saja yang terlibat, serta apa saja yang harus dipersiapkan. Contohnya, misalnya kita mengadakan pertandingan bola voli antar kelas di sekolah. Sebelum kegiatan dilaksanakan, tentu kita harus merencanakannya terlebih dahulu. Kita menentukan tujuan kegiatan, membuat jadwal pertandingan, menyiapkan lapangan bola voli, serta menentukan siapa saja yang akan menjadi panitia. Semua hal tersebut termasuk dalam tahapan planning atau perencanaan. Kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Setelah rencana dibuat, langkah berikutnya adalah mengatur dan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat. Tujuannya agar setiap orang mengetahui tanggung jawabnya masing-masing dan kegiatan dapat berjalan dengan teratur. Dalam contoh pertandingan bola voli tadi, kita bisa membagi tugas kepada panitia. Misalnya ada yang menjadi ketua panitia, ada yang bertugas menyiapkan perlengkapan seperti bola dan net, ada yang mengatur jadwal pertandingan, dan ada juga yang menjadi wasit. Dengan pembagian tugas yang jelas, kegiatan akan lebih mudah dilaksanakan dan tidak akan terjadi kebingungan. Adapun yang ketiga adalah accounting atau pelaksanaan. Accounting adalah tahap menjalankan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Pada tahap ini, semua orang mulai melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Dalam kegiatan pertandingan bola voli, tahap ini terjadi ketika pertandingan mulai berlangsung. Para pemain mulai bertanding, wasit memimpin jalannya pertandingan, panitia mengatur jadwal pertandingan, dan semua orang bekerja sama agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Pada tahap ini juga sangat dibutuhkan kerjasama, komunikasi, serta tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat. Yang terakhir atau keempat adalah controlling atau pengawasan. Controlling adalah tahap mengawasi dan mengevaluasi jalannya kegiatan. Tujuannya untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Misalnya saat pertandingan bola voli berlangsung, panitia akan mengecek apakah jadwal pertandingan berjalan dengan baik, apakah perlengkapan sudah lengkap, dan apakah pertandingan berlangsung dengan tertib. Jika terdapat kendala atau kesalahan, maka panitia dapat segera mengambil tindakan mutlak untuk memperbaikinya. Dari penjelasan tadi, kita dapat memahami bahwa POC merupakan 4 fungsi penting dalam manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Keempat fungsi ini saling berkaitan dan harus dilakukan secara berurutan agar suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik. Konsep POC ini tidak hanya digunakan dalam organisasi atau kegiatan besar, tetapi juga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saat kita merencanakan belajar untuk ujian, mengatur jadwal belajar, melaksanakan kegiatan belajar, dan kemudian mengevaluasi hasil belajar kita. Jadi itu tadi penjelasan materi mengenai POC. Mungkin anak-anak ada yang ingin menanyakan mengenai POC. Silakan angkat tangan. Baik. Jadi tadi kan Bapak menjelaskan tentang POC. Nah, Bapak menjelaskan penelitian POC dan
kehidupan sehari. Nah, pertanyaan saya, bagaimana penerapan POC dalam kehidupan sehari-hari? Itu saja. Baik, saya kan langsung menjawabnya pertanyaan dari Kanal Yusuf tadi. Jadi POC dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam memulai hari mungkin ya, dalam memulai hari kita sudah pada tahap planning atau perencanaan. Saat bangun tidur kita akan merencanakan apa yang akan kita lakukan dalam sehari kuliah itu. Misalnya kita akan mandi terlebih dahulu, sarapan atau mempersiapkan bekal untuk ke sekolah atau ke kampus mungkin. Yang kedua itu atau organisasi, atau mungkin organisasi dalam kehidupan sehari-hari jarang dilakukan karena ini adalah untuk pengelompokan. Jadi biasanya dilakukan di kehidupan atau kehidupan masyarakat atau di kesekolahan dalam berkelompok. Yang ketiga itu adventing atau pengawasan. Ini juga biasanya dilakukan saat ada acara, dilakukan pengawasan terhadap acara tersebut. Para organisasi mengawasi apa yang mereka awasi. Yang terakhir itu controlling mungkin bisa dilakukan setiap orang, yaitu dengan mengontrol apa yang mereka lakukan. Mungkin ada kesalahan yang mereka lakukan dalam kegiatannya, jadi mereka bisa mengontrolnya dengan mengevaluasi yang mereka lakukan. Mungkin itu saja jawabannya. Bagaimana dengan pendapatan? Oke, baik, terima kasih. Ya, aman ya. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.